nama saya Arya Fikri Farazi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar dari algoritma, variabel, tipe data, dan array. Jadi variabel itu adalah lokasi di memori yang kita siapkan dan kita beri nama khas untuk menampung suatu nilai atau mengambil nilai kembali tersebut. Nah, sedangkan konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta adalah juga variabel. Bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Ada juga itu algoritma. Algoritma ini adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Biasanya itu strukturnya ada header, judul, kamus, deklarasi, variabel, tipe, dan lain-lain, dan juga ada isi algoritmanya. Biasanya bentuk-bentuk dasarnya ada sequence, urutannya, percabangan, if, perulangan, loop, dan ada juga kita pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah cara menulis algoritma yang mirip bahasa pemrograman, tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami. Ada juga tipe data. Tipe data itu biasanya umumnya dibagi menjadi dua. Ada tipe data primitif dan tipe data composite. Yang tipe data primitif adalah tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Sebagai contoh, tipe data integer atau char. Untuk yang kedua, tipe data composite adalah tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih tipe data primitif. Contohnya tipe data string. Ada juga array dan string ini. Array adalah suatu struktur yang terdiri dari sejumlah elemen atau sekumpulan variabel yang memiliki tipe data sama dengan nama yang sama. Jadi karakteristik array ini adalah satu, mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Maksudnya ini bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data yang sama, bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Dalam bahasa C++, string yang digunakan adalah bertipe null atau terminated string, yaitu jenis string yang diakhiri oleh karakter null, bukan nol ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adrian dan saya akan melanjutkan pembahasan materi ke bagian materi array multidimensi dan pointer. Nah, array multidimensi di sini yang akan saya bahas yaitu array 2 dimensi. Nah, apa itu array 2 dimensi? Array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks dan merupakan perluasan dari array 1 dimensi. Jika array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi ini itu terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Contohnya seperti yang terdapat di slide PowerPoint-nya. Nah, operasi pada array 2 dimensi pada umumnya adalah operasi matriks, yaitu menjumlahkan, mengurangkan, mengkalikan, lalu ada inverse matrix, dan yang terakhir ada transpose matrix. Selanjutnya ada pointer. Nah, apa itu pointer? Pointer ini adalah variabel yang menunjukkan lokasi memori tertentu hingga pointer tidak menyimpan nilai langsung tetapi alamat dan variabel lain, sehingga bisa mengakses data secara langsung di memori. Nah, kalau variabel biasa itu menyimpan nilai langsung, misalnya integer x sama dengan 10. Nah, maka pointer itu tidak menyimpan nilai, melainkan menyimpan alamat memori dari variabel lain. Analoginya tuh begini. Misal bayangkan memori komputer itu seperti sebuah perumahan yang punya banyak rumah dengan nomor alamat masing-masing. Nah, variabel biasa itu seperti isi rumah, sedangkan pointer adalah catatan alamat rumah tersebut. Jika kita pergi ke rumah itu kapan saja jadi kita bisa pergi ke rumah itu kapan saja dan mengakses isinya secara langsung. Nah, untuk simbol pointer itu seperti yang terlampir di slide, itu ada simbol dan untuk mengakses alamat, dan ada simbol bintang atau perkalian jika di bahasa pemrograman untuk mengakses isi. Selanjutnya ada struct. Struct itu bisa disebut sebagai structure atau list bila di bahasa pemrograman Python. Nah, struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama.
Suatu struktur atau list dapat terdiri atas variabel yang berbeda tipenya atau bisa disebut heterogen dalam satu nama struktur. Satu kali struktur didefinisikan, maka tipe data baru berupa nama struktur tersebut dapat digunakan dalam program sebagaimana tipe data lainnya seperti integer, char, short, float, dan lain-lain. Nah, pendeklarasian struktur bisa diawali dengan kata kunci yang diikuti dengan nama dari struktur. Contoh misalnya seperti yang terdapat di slide itu ada struct date, terus buka kurung kurawal, lalu deklarasi integer month atau bulan, lalu selanjutnya ada integer day, dan selanjutnya ada integer year atau tahun. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rayandra Erlangga dengan NIM 036. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prosedur dan juga fungsi. Yang pertama ada modular programming. Modular programming itu teknik pemrograman di mana program biasanya cukup besar dibagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Keuntungannya yaitu programnya bisa lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, dan juga mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan-kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Kemudian ada prosedur. Pada dasarnya C++ tidak mengenal istilah prosedur. Dia hanya mengenal fungsi, sehingga prosedur itu dianggap fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sehingga dalam pendeklarasiannya cukup ditulis dengan kata kunci void dan diikuti dengan nama prosedur. Artinya prosedur tidak memiliki tipe data dan tidak memiliki nilai kembalian. Ciri prosedur hanya memiliki satu fungsi tujuan, tidak bergantung pada prosedur lain, dan juga berukuran kecil. Kemudian ada parameter formal, yaitu parameter yang dideklarasikan pada header fungsi atau prosedur. Parameter aktual, parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Tiap parameter berpasangan dengan parameter yang bersesuaian. Aturan yang harus diperhatikan yaitu jumlah dan tipe data parameter aktual saat pemanggilan harus sama dengan jumlah dan tipe data parameter formal pada pendeklarasian fungsi atau prosedurnya. Kemudian ada variabel. Variabel itu tempat untuk menampung data di memori, mana tempat tersebut menampung nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Fungsinya itu untuk tempat ya, digunakan untuk menampung data. Variabel itu ada variabel global yang dikenal di semua bagian program, variabel lokal hanya di bagian tertentu saja, dan variabel statik nilainya tetap dan nilai terakhir akan tetap disimpan. Kemudian ada fungsi diawali dengan tipe data seperti int, boolean, float, dan lain-lain. Fungsi memiliki nilai kembalian yang ditandai dengan return. Return hanya bisa mengembalikan satu buah nilai saja. Nilai yang dikembalikan harus sesuai dengan tipe data kembalian. Kemudian pemanggilan fungsi dilakukan dengan pemanggilan nama fungsi di program utama diikuti dengan parameter aktual. Kemudian ada materi sorting dan searching. Sorting itu proses pengurutan data dengan aturan dan metode tertentu. Pada dasarnya sorting ada dua macam, yaitu ascending mengurutkan dari terkecil ke terbesar, dan juga descending dari data paling besar sampai yang paling kecil. Contoh sorting yaitu berdasarkan perbandingan, bubble sort, exchange sort, berdasarkan prioritas, selection, dan heap sort, berdasarkan pembagian dan penguasaan, quick sort, merge, dan radix sort, berdasarkan pengurutan berkurang menurun, cell sort, dan penyisipan yaitu insertion dan tree sort. Dan ada searching yaitu proses pencarian data dengan menelusuri data tersebut. Setelah dilakukan searching itu ada dua kemungkinan, yaitu data ditemukan dan tidak ditemukan. Apabila data ditemukan, maka proses pencarian akan dihentikan. Beberapa contoh searching yaitu sequential search dan binary search, Fibonacci search, dan interpolation search. Oke, sekian saja dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih.